Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal tentang membahas pertikaian, perbedaan pendapat atau perselisihan dua orang yang melakukan transaksi. Walau ikhtalafa muta'aqidani, jikalau berbeda pendapat dua orang yang melakukan transaksi. Walau wakilaini, walaupun ada ia kedua-duanya, ditakdirkan kana di situ. Walau kana wakilaini, walaupun adalah kedua-duanya yang melakukan transaksi. Wakilaini, dua wakil keduanya, wakil dengan wakil. Awarithaini, atau dua pewaris keduanya, di mana mereka terjadi perbedaan fi sifati akdin, dalam sifat akad, dalam metode akad. Akad muawadhah, akad yang dimaksud sini adalah akad muawadhah, akad yang ada imbal balik, akad yang menukar barang dengan barang. Bukan akad hibah, bukan akad wakaf, bukan akad nazar, atau bukan tentang nazar, tapi muawadatain yang ada imbal baliknya, artinya tukar menukar, muawadah. Contoh bai'in, jual beli, salam, kirot, kirot berdua laba, itu berarti ada pemodal, ada pekerja. Pemodal mengganti tukar menukar dengan tenaga pekerja. Kemudian sewa, barang dan upah. Sodak, mahar, yaitu perempuan dengan mahar, berarti mu'awadhah. Wal halu annahu qad sahal aqdu bittifaqihima, padahal keadaan sungguh sah akad tersebut. Wal halu, padahal keadaan, annahu sesungguhnya, qad sahal aqdu, sungguh sah akad yang dipertikaikan. Kalau hukumnya sah. Kenapa dikatakan sah, atau dasar apa kita mengatakan sah? Bittifaqihima, dengan kesepakatan dua orang tersebut. Jadi si penjual dan si pembeli, muslim ilaih, mukrid atau sahibul mal dengan amil, kemudian ijarah, mujir dan mustajir, kemudian sodak, suami dan istri, atau suami dan wali nikah. Mereka berdua sepakat akad itu sah, atau sah akad tersebut dengan sumpahnya si penjual, dengan sumpahnya si penjual. Mana contoh pertikaian dalam hal sifat akad? Mana contoh pertikaian dalam hal metode akad? Contoh qadri iwab, kadar upah, kadar imbalan. Kadar imbalan dari seumpama mabi' atau saman, atau dari segi jenisnya, atau dari segi sifatnya, atau di segi temponya, atau dari segi kadarnya tempo. Jadi itu disebut dengan sifat akad.
Nah, wala bayyinata li ahadihima bimadda'ahu, dan keadaannya, kondisinya, tidak ada saksi bagi salah satu keduanya, dua orang yang melakukan transaksi, bimadda'ahu, dengan sesuatu yang ia tuduhkan akannya. Kalau sekiranya ada saksi dari salah satu, maka menanglah yang satu itu. Kalau sudah menang yang satu, sudah selesai masalah. Al-bayyina alal mudda'i, saksi terhadap orang yang menuduh. Au kana likulli minhuma bayyinah, atau adalah bagi masing-masing dari keduanya, dua orang yang melakukan transaksi, itu saksi. Si penjual ada saksi, si pembeli ada saksi, muslim ada saksi, muslim ilaih ada saksi, sahibul mal ada saksi, amil ada saksi, mujir ada saksi, mustajir ada saksi, suami ada saksi, wanita itu juga ada saksi. Walakin qad ta'arada, akan tetapi sungguh bertentangan keduanya, dua saksi, di dalam memberikan keterangan. Kata si pembeli, mabiknya 2 buah, harga 500.000, 2 buah. Kata si penjual, 1.500, bukan 2. Kata si penjual, harganya 700. Kata si pembeli, tidak, kita tadi sudah sepakat 600. Kata si penjual, jenisnya jenis A, kualitas bagus. Kata si pembeli, kualitas lebih bagus, yaitu kualitas 0A. Jadi yang pertengkaran itu dalam hal-hal yang tadi. Setelah mereka keduanya mengatakan akadnya sah, hadirlah dua orang saksi tersebut. Pihak si penjual ada saksi, pembeli ada saksi, namun keterangan mereka juga berbeda-beda. Bi'an, bagaimana bisa berbeda? Bi'an atlaqata, dengan bahwa menyampaikan secara umum oleh keduanya dua saksi. Menyampaikan secara umum oleh keduanya dua saksi. Kata saksi penjual, betul, si A dan si B itu melakukan jual beli. Itu kata saksi si penjual. Saksi si pembeli juga sama, mereka melakukan jual beli. Kata hakim, kami tahu mereka melakukan jual beli, tapi permasalahannya barangnya berapa buah? Nah, itu kami nggak tahu. Yang kami tahu, mereka melakukan jual beli, barangnya A, nilainya B. Berapa buahnya kami tidak tahu. Itu maknanya atlaqata. Atau atlaqat ihdahuma, maaf, bi'an atlaqata, dengan bahwa menyampaikan secara umum oleh keduanya dua saksi, penjual dan pembeli. Kita ambil satu kasus saja dulu. Sebetulnya kan kasusnya banyak. Di bait salam ada, kirat ada, ijarah ada, sodak ada. Kita ambil satu kasus saja supaya mudah diingat, yaitu jual beli. Sungguh telah bertentangan keduanya dua saksi, si penjual dan si pembeli, dengan bahwa menyampaikan secara umum oleh keduanya dua saksi, yaitu saksi pihak penjual dan saksi pihak pembeli. Maksud menyampaikan secara umum adalah tanpa menyebutkan tanggal. Itu maksud menyampaikan secara umum. Si A dan si B telah melakukan jual beli, barangnya ini harganya sekian, tanggalnya saya nggak tahu. Naam, au atlaqat ihdahuma wa arrakhat al-ukhra, atau menyampaikan secara umum oleh salah satu keduanya dua saksi. Si A dan si B telah melakukan transaksi jual beli, wa arrakhat al-ukhra,
dan telah membuat tanggal oleh saksi yang satunya, yaitu kata saksi pembeli pada tanggal 6 Desember 2022 si A dan si B telah melakukan transaksi jual beli, atau ar-rakhata bitarihin wahid, atau memberi tanggal kedua-duanya dengan tanggal yang sama. Memberi tanggal kedua-duanya dengan tanggal yang sama. Oh, bagus begitu, nggak ada pertengkaran. Betul, tanggalnya tanggal yang sama, pembeli penjualnya sama, kesaksian jual beli barang yang sama, tapi bertentangan. Si saksi si penjual mengatakan tunai, saksi pembeli mengatakan hutang. Saksi penjual mengatakan jenisnya A, saksi si penjual si pembeli mengatakan jenis B. Jadi saksinya pun ta'arud, bertentangan. Kalaulah sekiranya kedua-duanya memberi tanggal tapi tanggalnya berbeda, wa illa jika tidak seperti kejadian di atas. Tidak apa? Jika tidak seperti kejadian di atas, apa saja? Nah, mulai daripada atlaqata, atlaqat ihdahuma wa arrakhat ukhra, arrakhata bitarihin wahid. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak seperti itu berarti seperti apa? Tidak menyampaikan kesaksian tanpa tanggal, tidak menyampaikan kesaksian satu bertanggal satu tidak, tidak menyampaikan kesaksian kedua-duanya memberi tanggal dan tanggal yang sama. Ada satu peluang lagi, apa itu? Hah? Coba dipikir, peluang apa yang satu lagi? Saksi si A, saksi penjual dan saksi si pembeli, kedua-duanya memberikan kesaksian atlaqata tanpa tanggal, atau atlaqat ihdahuma wa arrakhatil ukhra, satu memberi tanggal satu tidak. Yang ketiga ar-rakhata bitarihin wahid, kedua-dua saksinya memberi tanggal dengan tanggal yang sama. Ada satu kemungkinan lagi, apa itu? Apa? Kedua-duanya memberi tanggal dengan tanggal yang berbeda. Kalau kedua-duanya memberi tanggal dengan tanggal yang berbeda, bagaimana caranya? Gampang. Hukima bimuqaddamatit tarikh, maka akan diputuskan hukum dengan yang terdepan tanggalnya. Muqaddamah, yang dulu tanggalnya. Titik. Sebelum kita lanjutkan, coba kita buat satu contohnya. Contoh kasus. Safirullah telah membeli satu buah motor kepada Ismail. Nah, apa hukum jual beli yang mereka lakukan? Sah atau batal? Hah? Jual beli yang antum lakukan berdua kemarin sah atau batal? Sudah sah? Sudah sah? Bingung nih. Anggap saja sah. Wal halu annahu qad sahha. Contoh kasus yang mau diangkat di sini, keadaan jual belinya sudah sah. Ittifaqihima, keduanya sepakat. Namun terjadilah
khilaf, perselisihan antara si penjual dan si pembeli. Ihsan, siapa pembeli? Baik. Saya Syafir. Nah tuh, itu aja ada khilaf. Masa di situ ada khilaf? Apa yang diperselisihkan? Kadar iwat. Contoh mabi'. Kata Safirullah, saya beli motornya pakai sekalian dengan spionnya, spion tambahannya, tambahan dengan knalpot racingnya, nggak dilepas. Kata Safirullah, saya mau mau bising sepanjang jalan di pesisir. Kata Ismail, yang saya jual kemarin itu tanpa knalpot. Nah, kalau pakai knalpot itu harga tersendiri. Tanpa knalpot, satu bilang dengan knalpot, satu tanpa knalpot. Itu di segi mabi'. Itu contoh. Satu lagi di contoh saman. Kata Safirullah, kemarin saya belikan harga 6,5 juta. Kata Ismail, salah, 7 sebetulnya. 7 juta bukan 6,5. Salah dengar itu. Terjadi perbedaan. Yang kedua itu di segi saman. Kemudian di segi jenis. Kata Safirullah, motor Honda ini yang kita akad kemarin. Kata Ismail, bukan yang Honda ini, yang Yamaha ini, yang boros minyak ini yang saya jual. Ini mana mungkin saya jual. Nah, terjadi khilaf di segi jenis. Kemudian sifat. Kata Safirullah, Honda yang Beat ini. Kata Ismail, Honda yang satu lagi apa merek Honda? Astrea ini. Beat yang saya jual itu kan baru. Astrea ini, Astrea bulan. Ini yang saya jual. Itu di segi sifat. Di segi tempo, kata Safirullah, cicil 3 bulan. Kata Ismail, tunai. Kata Safirullah, cicil 7 bulan. Kata Ismail, enggak, 4 bulan saja. Itu maknanya jenis-jenis persengketaannya. Nah, jenis-jenis persengketaan yang terjadi. Nah, sekarang kita ambil satu kasus saja, yaitu di segi mabi'. Contoh pertama, kata Safirullah pakai seperangkat dengan tambahannya, aksesorisnya. Kata Ismail, tanpa aksesoris. Kalau mobil dengan sound system di dalam, kata Ismail, enggak, itu dibongkar. Kata Safirullah, ikut. Ini enggak asli dibawain mobil. Kalau asli bawain mobil, boleh kamu bawa. Ini saya menambah sendiri. Sehingga kalau masuk di situ kayak klub malam jadinya. Nah, suaranya itu bagus. Jadi itu saya pasang 30 juta. Jadi nggak bisa dibawa. Itu namanya perbedaan ikhtilaf tentang mabi'. Oke. Angkatlah masalah ke hakim. Kata Pak Hakim sama Safirullah, mana saksimu yang mengatakan mobil itu dijual berikut dengan aksesorisnya? Mana saksimu? Nggak ada. Kamu juga mana saksi jual tanpa aksesoris? Nggak ada juga. Itu mana kalimat la bayyinata li ahadihima. Nggak ada saksi. Oke, satu kasus juga. Ini berdempet kasusnya, maka perlu dipikirkan satu-satu. Selesai itu, atau model kedua, masing-masing punya saksi. Nah, masing-masing punya saksi. Safirullah hadirkan saksi si A dan si B. Ismail hadirkan saksi si O dan si E. Nah, akan tetapi dua saksi itu kontra. Kenapa kontra? Dia ikut apa yang dikatakan oleh orang yang dia dukung. Saksi Safirullah berikut dengan aksesoris, saksinya Ismail mengatakan tanpa
aksesoris. Kedua-dua saksi bertolak belakang. Kalaulah kedua-dua saksi itu memberikan pernyataan yang sama dengan aksesorisnya, berikut dengan aksesorisnya, maka selesai masalah. Tapi kedua-duanya juga ta'arudha, memberikan kesaksian sesuai dengan orang yang dia dukung. Dalam memberikan kesaksian tersebut ada 3 kemungkinan. Maaf, ada 4 kemungkinan. Di dalam memberikan kesaksian tersebut ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saksi Safirullah memberitakan tanpa tanggal. Safirullah dan Ismail telah terjadi jual beli motor. Kapan harinya, tanggalnya, kami lupa. Saksi Ismail juga mengatakan Ismail telah menjual motornya kepada Safirullah dengan harga yang telah disebutkan tapi tanpa aksesoris. Tanggalnya kapan? Enggak tahu juga kami. Kami enggak pernah tahu dengan tanggal. Itu kejadian pertama. Kita mengatakan atlaqota. Atau kejadian kedua, saksi Safirullah mengatakan tanpa tanggal. Pokoknya telah terjadi jual beli motor. Tanggalnya saya nggak tahu, saya pelupa soal tanggal. Kedua-duanya bilang begitu. Saksi Ismail memberikan tanggal 17 Agustus 2022. Atau kejadian ketiga, kedua-duanya memberikan tanggal, tapi tanggalnya sama-sama tanggal 17 Agustus. Kalau sama tanggalnya, kedua kesaksiannya berbeda, ada yang bisa diutamakan? Ada yang bisa dipegang? Tidak ada yang bisa dipegang. Nggak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? 2 orangnya bersengketa, 2 saksinya berbeda pendapat, kemudian tanggalnya sama, berarti menuju kepada kejadian yang sama. Tapi kalaulah Safirullah saksinya mengatakan tanggal 15 Agustus, sedangkan Ismail mengatakan saksinya tanggal 17 Agustus, maka di pengadilan Safirullah menang. Kalau tanggalnya lebih awal. Wa illa hukima bikum muqaddamatit tarikh. Kalau tanggalnya beda, maka akan diputuskan hukum yang duluan tanggalnya. Oke. Kalau yang duluan tanggal sudah jelas, berarti diselesaikan yang tanggalnya lebih awal. Bagaimana yang kasus tadi itu? Kasus yang nggak pakai saksi, kasus yang saksinya sama-sama mutlak, kasus yang saksinya satu bertanggal satu tidak, kasus yang kedua-dua saksinya pakai tanggal tapi tanggalnya sama, maka kehadiran saksi tidak memberikan faedah. La yusminu wala yuni minju. Nah, tidak menggemukkan dan tidak mengobati rasa lapar. Nggak ada perubahan, sama. Maka penyelesaiannya adalah hulifa kullun. Disuruh bersumpah masing-masing. Minhuma, dari keduanya penjual dan pembeli. Yaminan wahidan, sumpah yang satu. Artinya sekali sumpah. Di dalam satu sumpah itu tergabung 2 hal. Tajma'u nafyan liqauli sahibi wa isbatan liqaulih. Menggabungkan ia sumpah akan nafi, menafikan perkataan temannya, dan menetapkan perkataannya. Menafikan perkataan temannya dan menetapkan perkataannya. Oke, Abu Bakar, apa redaksi sumpah Safirullah dalam kasus tadi? Hah? Apa? Redaksi sumpah. Ya, redaksi sumpah Safirullah dan kasus tadi. Saya bersumpah sesungguhnya motor yang saya beli sama Ismail
itu dengan aksesorisnya tidak. Ya. Itu baru satu sumpah. Itu baru menetapkan perkataan dia. Harusnya nafyan li qauli sahibi wa isbatan li qauli. Saya bersumpah sebenarnya untuk orang yang saya beli sama Bang Ismail itu tidak seperti apa yang dia katakan, dan itu barangnya dan dia jual sebetulnya dengan aksesoris. Nah, wallahi demi Allah saya bersumpah motor yang saya beli tidak seperti yang dia katakan tanpa aksesoris, tetapi seperti yang saya katakan dengan aksesoris. Itu kata si pembeli. Kata si penjual, wallahi demi Allah saya menjual motor tidak seperti yang dia katakan dengan aksesoris, tapi seperti yang saya katakan, yaitu tanpa aksesoris. Jadi sumpah itu ada dua, nafi dulu, tidak seperti yang dia katakan, akan tetapi seperti yang saya katakan. Nafi dulu baru isbat. Fayaqulul bai' mathalan, berkata si penjual sebagai contoh di sini, contohnya beda. Bi'tu bi kadza wa laqad bi'tu bi kadza. Maaf, ma bi'tu bi kadza wa laqad bi'tu bi kadza. Ini ikhtilaf dari segi harga. Tidak aku jual dengan harga 600.000, akan tetapi aku jual dengan harga 700.000. Ini ikhtilafnya dalam nilai. Ma bi'tu bi kaza, tidak aku jual dengan harga 600.000, akan tetapi sungguh aku jual dengan harga 700.000. Berkata si pembeli, mastaraitu bi kaza wa laqad istaraitu bi kaza, tidak aku beli dengan harga 700.000, akan tetapi dan demi sungguh aku beli dengan harga 600.000. Kedua-duanya disuruh bersumpah. Kenapa kedua-duanya suruh bersumpah? Lianna kullan apa yang kita kata? Kullan mudda'i wa mudda'a alaih. Karena sesungguhnya masing-masing itu mudda'i dan mudda'a alaih. Nah, mudda'i dan mudda'a alaih. Tidak bisa kita katakan si penjual mudda'i, si pembeli mudda'a alaih. Tidak juga bisa katakan mudda'a alaih si pembeli, mudda'inya si penjual. Nggak bisa. Kalaulah bisa, maka sudah ada satu undang-undang, al-bayyinah alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Sumpah saksi terhadap mudda'i. Kalau mudda'i tidak bisa menghadirkan saksi, disuruhlah bersumpah si mudda'a alaih, selesai masalahnya. Tapi sekarang si penjual mudda'i ya, mudda'a alaih juga. Si pembeli mudda'i juga, mudda'a alaih juga. Maka masing-masing itu memiliki posisi yang sama, predikat yang sama. Maka kedua-duanya disuruh bersumpah. Wal aujah adamul iktifai bima bi'tu illa bikadza. Menurut pendapat yang kuat, tidak cukup dengan kalimat ma bi'tu illa bikadza. Tidak aku jual kecuali harga 700.000. Tidak aku jual kecuali dengan harga 700.000. Itu perkataan sih. Itu contoh sumpah dari penjual. Ma bi'tu illa bikadza. Kenapa hal itu tidak cukup? Li'anna nafya fihi sharih wal isbatu mafhum. Karena nafi dalam kata-kata ma bi'tu itu jelas, ma bi'tu. Tapi isbat itu baru mafhum. Hanya bisa dipahami dari kalimat illa bikaza. Tidak aku jual kecuali dengan harga 700.000.
berarti dia tidak menjual dengan harga 600.000. Nafinya jelas, isbatnya tidak. Nah, maka tidak boleh digabung seperti itu. Harus dipisah. Ma bi'tu bi kaza wa laqad bi'tu bi kaza. Titik. Naam, kalau sekira-kiranya mau bersumpah, bagaimana lagi penyelesaiannya? Kalau sekiranya kedua-duanya mau bersumpah, tapi kalau satu orang mau bersumpah, satu tidak, udah jelas. Yang menang yang bersumpah. Man istahlaf ala man halaf, dihukum berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang yang mau bersumpah. Maka yang tidak bersumpah tidak menang dalam pengadilan. Sekarang kalau kedua-duanya bersumpah, maka penyelesaiannya secara berikut. In radiya ahaduhuma biduni madda'ah, jika rela salah satu kedua-duanya dengan selain apa yang ia tuduhkan. Apabila rela salah satu keduanya dengan selain apa yang ia tuduhkan, misalnya penjual, kata penjual, walaupun menurut keyakinan saya menjual 700.000 dan buktinya saya sudah mau bersumpah, tapi saya setuju menjual 600.000, tidak ada masalah. Aus samaha lil akhari, atau dia memaafkan bagi yang lain, dia bertoleransi bagi yang lain, bimadda'ah, dengan sesuatu yang menuduhkan ia yang lain akannya. Sama saja dengan tadi, cuma bahasanya beda. Yang jelas ada salah satu yang mau ngikutin yang lain, ada salah satu yang setuju dengan sumpah yang lain. Apakah karena rela atau karena bertoleransi? Maka hukumnya lazimal akdu, lazimlah akad. Akadnya tuntas, no problem. Wala ruju'ah, tidak boleh rujuk. Tapi fa'in asarra alal ikhtilaf, maka jika bersikukuh kedua-duanya atas perbedaan tersebut, maka jika bersikukuh kedua-duanya atas perbedaan tersebut, falikullim minhuma, maka bagi masing-masing dari keduanya, si penjual atau si pembeli, au lil hakimi, atau bagi hakim, faskhuhu, memfasahnya artinya akad, memfasahnya artinya akad. Wa illam yas'alahu, dan walaupun tidak meminta keduanya, si penjual atau si pembeli, akannya pasah. Kenapa mesti dipasah oleh hakim walaupun tidak ada permintaan dari mereka? Qat'an lin naza', untuk menyelesaikan persengketaan. Sumpah sudah, setelah bersumpah kemudian kedua-duanya tetap bersekukuh, nah kan, saya menang, saya bersumpah. Kata penjual juga, saya menang, saya juga bersumpah. Lalu bagaimana maunya sekarang? Maunya saya sekarang kamu bayar 700.000. Enggak, saya enggak mau, saya maunya 600.000. Kemarin saya beli 600.000. Enggak, kemarin saya jual 700.000. Mana saksimu? Enggak ada saksi. Putar-putar begitu saja. Kata hakim, banyak lagi kasus mau ditangani selain kalian. Nah, saya putuskan jual beli dibatalkan, jual beli dipasah. Tuh. Nah, selesai. Suruh pulang. Ambil kasus yang lain lagi. Nah, kenapa? Enggak bisa, tuh namanya pertengkaran anak-anak. Mau sampai kapan kita ladenin pertengkaran itu? Itu cukup satu kasus itu sampai dia menjabat jadi hakim di daerah itu. Maaf, kasus ini belum selesai.
Bapak, sebentar, kasus ini belum selesai. Hanya menumpuk 1000 kasus di situ. Ini juga belum selesai. Nggak akan pernah selesai. Kenapa? As-sarra 'alal ikhtilaf. Orang itu sudah bersekukuh mempertahankan perbedaan pendapatnya. Apa solusinya? Solusinya, Pak Hakim, gagalkan jual beli. Kembalikan barang dan kembalikan uang. Titik. Wala tajibul fawriyatu huna, tidak wajib segera dalam hal ini. Tidak wajib segera dalam hal ini. Nah, boleh ditunda. Kalian boleh pulang dulu, kasus di pending. Nah, kasus ditangguhkan, nanti disambung lain waktu. Mungkin istikharah masing-masing dulu, ingat-ingat kembali. Nanti dipanggil minggu depan. Boleh dipasak pada hari itu, boleh ditunda sampai minggu depan, lihat bagaimana perkembangan kasus. Ternyata berakhir juga dengan fasakh. Summa ba'dal fashi, kemudian setelah difasakh, bagaimana cara penyelesaiannya lagi? Nah, kan barang sudah ada di tangan si pembeli. Bagaimana cara penyelesaiannya? Barang itu kan dikembalikan dan sebagainya. Mungkin barang rusak atau sebagainya. Yuraddul mabi'. Penyelesaiannya adalah dikembalikan mabi', barang yang dibeli, biziyadatihi al-muttasilah, dengan kelebihannya yang tidak mungkin dipisahkan. Misalnya dia beli kambing, kambingnya sudah gemuk. Tadi contoh kasus dia beli motor, motornya ada sempat diservis. Bagaimana cara kembalikan supaya kembalikan enggak diservis? Bisa? Pakai masukkan dalam lumpur? Enggak. Berarti ziyadah mutasilah. Itu motor sudah servis. Mana servisnya tinggalkan? Kamu bawa motor kamu saja, servisnya tinggalkan. Bisa? Enggak bisa. Maka terbawalah motor itu dalam kondisi sudah diservis tanpa bayar upah servis. Nah, tanpa bayar upah servis. Itu kalau ada ziyadah muttasilah. Kalau naas, fa in talifa, maka jika hilang ia barang. Bagaimana pula penyelesaiannya kalau barangnya hilang? Hissan, secara fisik. Hilang secara fisik. Karena barang itu dicuri, karena barang itu tenggelam, barang itu kebakar, atau hilang secara syara'. Fisiknya tidak, tapi haknya sudah hilang pada barang itu. Ka'an waqafahu, seperti dia telah mewakafkan akannya barang. Au ba'ahu, atau dia telah menjual akannya barang. Bagaimana solusi pengembaliannya? Rudda mithluhu, niscaya dikembalikan mithilnya barang. In kana mithlian, jika ada ia barang itu barang mithli. Au qimatahu, atau dikembalikan harga pasarannya barang. In kana mutakawwiman, jika ada ia barang itu barang yang punya harga pasaran. Nah, bagaimana kita membedakan barang misli dengan barang mutakawwim? Izan? Beda barang misli dengan mutakawwim. Itu barang yang bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Sapi bisa ditimbang? Enggak. Presiden korban 1 ton itu pakai apa dia timbang? Dilihat-lihat aja. Antum pernah lewat jalan raya? Pernah lewat timbangan truk? Nggak bisa timbang. Nah, nanti truk tuh misli.
ditakar. Jangan ditakar. Hah? Jangan ditakar. Ditakar. Misli adalah bukan barang yang bisa ditimbang. Barang yang dijual dengan dasar atau barang yang ditetapkan harganya berdasarkan timbangan, takaran, kemudian ukuran. Barang yang ditetapkan harganya berdasarkan timbangan dan takaran. Kalau beli truk itu nggak ditetapkan harga berdasarkan timbangan. Walaupun ada hari ini hewan dijual ditetapkan harga berdasarkan timbangan, walaupun ada, tapi itu luar daripada kebiasaan. Maka barang misli itu beras. Penetapan harga beras berdasarkan timbangan dan takaran. Minyak goreng, kemudian gula, padi, jagung, itu barang misli. Jadi nilainya, harganya ditetapkan berdasarkan timbangan dan takaran. Kalaulah itu barang yang dibeli, maka wajib bayar barang yang sama. Persengketaan terjadi tentang beras. Beras sudah dimakan, berarti hilang secara fisik. Beras sudah disedekahkan, berarti hilang secara syar'an. Dan orang yang menerima sedekah sudah makan berasnya, berarti hilang secara syarak dan fisik. Hilang kedua hal. Lalu bagaimana kita bayar? Ya bayar beras. Kenapa dengan beras? Karena membayar barang misli dengan barang yang sama itu jauh daripada penipuan, jauh daripada gharar. Tinggal ditanya, beras apa kemarin? Beras sokan berapa kilo kemarin? 7 kilo. Beras sokan 7 kilo. Berikan kepada orang itu. Maka tidak akan ada jauh perbedaan. Ada beda-beda dikit lah. Kemarin kan agak harum, misalnya kurang harum. Kemarin agak baru, nih kurang baru. Pokoknya misli. Tapi kalau barangnya mutakawim, barang yang tidak bisa, barang yang penetapan harga bukan berdasar timbangan atau takaran. Contoh kambing. Nah, persengketaan terjadi tentang kambing. Kambingnya sudah disembelih untuk akikah, diganti dengan kambing yang lain. Siapa yang menjamin kambing itu sama? Dan untuk mencari yang sama juga susah. Nah, maka harus dibayar pakai qimah. Qimah, nilai pasaran. Kalau nggak percaya, ini bisa disamakan. Maka kalau barang mutakawim harus bayar dengan qimahnya, harga pasaran. Wa yuraddu 'alal bai' qimatu abikin, dan dikembalikan kepada si penjual qimah budak lari yang dipasah akad. Dikembalikan kepada si penjual qimah dari budak yang sudah lari ketika akad sudah dipasah. Wa huwa abikun min indil mustari, dan dianya budak itu lari dari sisi si pembeli. Wa zahir i'tibaruha biyaumil harbi, pendapat yang jelas secara zahir menilainya qimah di hari larinya, menilainya qimah budak, harganya budak di hari larinya. Jadi di hari dia lari berapa nilai budak waktu itu.
Kalau barang itu diwakaf, di hari dia mewakaf, berapa harga barang itu waktu itu. Jadi nilai yang dibayar adalah nilai yaumat talaf, nilai pada hari barang itu hilang, berhilang secara hissi atau syarat. Titik. Nah, itu jenis ikhtilaf pertama. Kasusnya enggak terlalu berat. Persengketaannya hanya di segi sifat daripada akad. Sekarang model persengketaan yang kedua. Walawidda'a ahaduhuma bai'an. Jikalau menuduhkan atau mendakwahkan oleh salah satu keduanya, dua orang yang melakukan transaksi, bai'an akan jual beli, wal akharu rohnan, dan yang lainnya gadai atau hibah, Ka'an qala ahaduhuma, seperti bahwa berkata salah satu keduanya, bi'tukahu bi'alfin, aku sudah menjual kepadamu akannya barang dengan harga 1.000. Faqala al-akharu, berkata yang satunya, barrahantanihi, akan tetapi engkau gadaikan kepadaku akannya barang. Contoh 6. Itu kamus di meja Abu Bakar, miliknya Pariaman Ihsan. Milik siapa itu Ihsan? Oke. Nah, itu kamus milik Ihsan. Kata Ihsan sama Abu, bi'tukahu bi'alfin, aku sudah jual kamus itu ke antum harga 1.000.000. Harga 1.000.000. Memang sama Ihsan ada uang Abu Bakar 1.000.000. Ada sama dia 1.000.000. Kata Ihsan, saya jual kamus itu ke antum harga 1.000.000. Kata Abu Bakar, bohong, kamu gak jual kamus ke saya, tapi kamu hutang uang saya 1.000.000, jaminannya kamus ini. Rohan tanihi, engkau gadaikan kepada aku akannya kamus dengan uang 1.000.000 tadi. Nah, gadai, bukan jual. Kalau jual masa mau saya beli 1.000.000 kamus ini? Ini kalau 1.000.000 dapat 3, ini 1, ini second lagi. Tapi antum kemarin utang uang 1.000.000, sebagai jaminan tinggalin kamus. Itu 1. Atau kata Abu, wahab tanihi, engkau berikan kepadaku akannya kamus cuma-cuma. Nah, sebagai bentuk terima kasih karena saya sudah ngutangin uang. Kata Ihsan itu jual. Kalau jual maknanya apa? Selesai. Kamu sambillah, 1.000.000 nggak bayar. Nah, kata Abu, 1.000.000 bayar, kamus ini jaminan. Kata Abu Bakar, 1.000.000 mesti bayar, itu hutang. Kamus ini pemberian. Itu jenis persengketaannya. Sudah? Mana penyelesaiannya? Pala tahalafa. Maka panjang pendek. Pala tahalufa. Kalau pendek, fala tahalufa. Maka tidak ada jenis saling sumpah disumpahkan. Enggak boleh saling disumpah-sumpahkan.
idza lam yattafiqa ala aqdin wahid, apabila tidak sepakat kedua-duanya di atas akad yang sama. Itu solusinya nggak bisa dengan saling disumpahkan seperti tadi. Tadi kedua-duanya disumpahkan, mudda'i, si baik, si penjual disumpahkan kedua-duanya. Tapi di sini tidak, karena kedua-duanya tidak setuju, tidak sepakat di atas akad yang sama. Satu bilang itu jual beli, satu bilang itu gadai. Bagaimana juga cara penyelesaiannya? Bal hulifa kullu minhuma, bal halafa kullu minhuma lil akhari nafyan. Di kita antum minhuma lil akhari ada? Atau bal hulifa, bahkan disumpahkan masing-masing dari keduanya bagi yang lain nafyan akan nafi. Artinya yaminan nafiyatan li da'wal akhar, sumpah yang menafikan bagi tuduhan yang lain. Kenapa? Li'annal asla al-adam, karena hukum asal tidak adanya akad. Abu Bakar suruh bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak membeli kamus dari Pariaman Ihsan. Burhan. Kemudian Ihsan juga bersumpah, wallahi demi Allah, ya, saya tidak menggadaikan kamus kepada Abu Bakar. Kedua-duanya bersumpah saling menafikan. Abu Bakar menafikan jual beli, Ihsan menafikan gadai menggadai. Begitu cara menyelesaikan kasusnya. Setelah kedua-duanya bersumpah, mana caranya? Summa yuraddu, yaruddul mudda'il bai'a al-alfah, kemudian mengembalikan oleh orang yang menuduh adanya jual beli, kemudian mengembalikan oleh orang yang menuduh jual beli akan 1000. Siapa yang menuduh jual beli tadi? Dalam kasus yang kita contohkan tadi, siapa yang menuduh jual beli? Sampuraman. Berapa nilainya? 1 juta. Maka Ihsan akan membalikan 1 juta kepada Abu Bakar. Kenapa 1 juta? Li'annahu muqirum biha, karena dia mengaku dengannya. Nah, wa istariddul aina, dan dia meminta kembali akan barang, bizawaidiha, dengan kelebihan-kelebihannya barang, muttasilah, yang terpisah, yang menyambung, karena kamus itu sudah disampul bagus kembali, dan munfasilah, ternyata kamus itu beranak dia. Nah, maka anak kamusnya juga dibawa pulang. Nah, karena contohnya kamus nggak mungkin lah dia beranak. Atau kalau kambing lah beranak. Titik, selesai masalah. Tapi kalau Ihsan bilang, memang saya jual sama dia kamus ini harga 1 juta, tapi 1 juta itu belum dia bayar. Mana lagi kasus? 1 juta itu belum dia bayar. Mana cara penyelesaiannya? Nah, mana cara penyelesaiannya? Maka nggak ada lagi penyelesaian. Nah, wajib bayar 1 juta, kecuali ada saksi menunjukkan belum bayar.
itu sudah masuk ke dalam bab mudda'i. Itu sudah masuk bab mudda'i namanya. Titik. Kasus ketiga. Wa idza ikhtalafal akidani, apabila berbeda pendapat dua orang yang melakukan transaksi, fadda'a ahaduhuma istimal al-aqdi ala mufsidin, menuduhkan oleh salah satu keduanya, penjual atau pembeli, akan mencakup akad atas perkara yang merusak, min ikhlali ruknin, dari karena cedera rukunnya, au syartin atau syarat. Nah, berselisih dua orang melakukan transaksi, maka menuduhkan oleh salah satu keduanya mencakupnya akad di atas perkara yang merusak dari karena cedera satu rukun atau satu syarat. Contoh, kanidda'a ahduma ru'yata wa angkarahal akharu, seperti bahwa menuduh oleh salah satu keduanya sudah melihatnya barang dan mengingkari akannya melihat oleh yang satunya. Kata si penjual, barang itu saya jual sama dia dan dia pernah ke rumah saya dan pernah melihat barang tersebut, bahkan dia pernah memakainya. Apakah barang itu? Blender. Nah, dan dia pernah memakainya. Motor juga boleh. Nah, blender. Lalu kata si pembeli, saya belum pernah melihat barang bapak itu. Yang saya pakai kemarin di rumah dia bukan blender, tapi mixer. Mana cara penyelesaiannya? Hullifa mudda'i sihhatil aqdi, niscaya disuruh bersumpah orang yang menuduhkan sahnya akad pada kebiasaan. Jadi yang disuruh bersumpah yang mengatakan sudah melihat barang. Kenapa? Takdiman li zahir min halil mukallaf, mendahulukan yang zahir dari keadaan orang mukallaf. Apa keadaan orang mukallaf? Ijtinabuhu lil fasid, menghindarinya orang mukallaf bagi sesuatu yang rusak. Menghindarinya orang mukallaf bagi sesuatu yang rusak. Kalau orang mukallaf biasanya nggak mau terlibat dengan akad-akad yang fasid. Secara zahirnya begitu, berarti sahnya itu, akadnya itu secara zahir hukumnya sah. Berdasarkan hadis yang berbunyi, nahnu nahkumu bizawahir, kita hukum dengan zahir. Zahirnya apa? Zahirnya orang mukallaf biasanya tidak mau terlibat dengan akad-akad yang fasid. Ala asli adamiha, kemudian juga berdasarkan hukum asal adamiha, tidak adanya rusak. Nah, ala asli adamiha, tidak atas asal tidak adanya rusak. Hukum asal yang merusak itu enggak ada. Litasawwufis syari'i ila imda'il uqud, karena rindunya syari' kepada dilanjutkannya akad. Nah, karena rindunya syari' kepada dilanjutkannya akad. Titik. Itu cara penyelesaian secara umum, cara penyelesaian mayoritasnya. Tapi kadang-kadang yusaddaku mudda'il fasad, bisa dibenarkan orang yang menuduh rusak. Kadang-kadang, enggak sering ya. Dalam kasus yang seperti itu seringnya dibenarkan yang mengatakan sah.
Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang bisa dibenarkan orang mengatakan rusak akad. Contohnya, kan qalal bai' seperti berkata oleh si penjual, lam akun baligan hinal bai'i. Tidak adalah aku itu baligh ketika jual beli. Nah, ingat, bukan kita nggak mau bantu. Ketika kita sedang duduk-duduk di kedai, sedang jalan-jalan di pasar, sedang nunggu barang dan sebagainya, datang anak-anak jualan. Jualan apa? Tisu, jualan pergedel, jualan salah. Pak, tolong beli om. Pak, om, salahnya om. Lihat, kecil, usia 9 tahun, mau dibeli. Jual beli nggak sah sama anak-anak itu. Mana caranya? Hah? Mana caranya? Kasih uang, tapi uangnya mau beli makanan nih, berlapar. Beli sama dia memang bisa membantu, tapi kan dia nggak cocok untuk jual beli. Nggak sah hukumnya jual beli. Kalau ada uang lebih, kita kasih uang lebih, tapi uang yang ada ini untuk beli makan. Nah, mohon maaflah dulu. Nah, sampai kamu balik nanti saya beli. Bukan kami nggak mau beli, tapi jual beli dengan anak-anak tidak sah. Nah, jual beli dengan anak-anak tidak sah. Jadi kata si penjual itu, tidak ada Allah, aku itu balik ketika menjual. Mengingkari oleh mustari. Mengingkari oleh mustari. Wahtamala ma qalahul bai'. Bisa saja benar apa yang mengatakan olehnya, akannya oleh si penjual. Wahtamala, ihtimal, bisa saja benar ma sesuatu qalahul bai' yang mengatakan akannya oleh penjual, dia belum balik. Maka pada saat itu suddiqa yaminu, suddiqa biyamini, dibenarkan ia si penjual dengan sumpahnya. Jadi tidak mesti kasus seperti ini membenarkan yang mengatakan sah, tapi kadang-kadang ada satu sisi atau beberapa kasus si penjual lah yang dibenarkan, yang mengatakan tidak sah karena dia katakan dia belum balik. Kalau hal itu mungkin. Nah, jual beli terjadi 2 bulan yang lalu. Penjualnya Ismail. Jadi kata Ismail, jual beli 2 bulan yang lalu itu belum sah, nggak sah. Karena 2 bulan yang lalu saya belum balik. Bisa? Bisa dibenarkan di situ? Kenapa? Masa sejak 2 bulan itu udah sepanjang itu jenggot? Kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau dia katakan saya 2 bulan yang lalu belum balik, tapi sekarang baru tumbuh ujung jenggotnya, belum nampak jenggotnya, boleh, tak terima. Tapi 2 bulan yang lalu belum balik katanya, kumisnya udah bisa diputar. Ini kan nggak mungkin. Ini kalau mungkin, kan bahasa di situ wahtamala ma qalahul bai'. Ada kemungkinan benar apa yang dia perkatakan. Kenapa dia kita benarkan? Li'anal asla adamul bulu. Karena hukum asal al-adam. Adamul bulu, belum balik. Wa ini ikhtalafa. Dan jika berselisih keduanya, hal waqa'al sulhu alal inkar awil i'tiraf. Apakah terjadi damai berdasarkan ingkar atau pengakuan? Jika terjadi perselisihan antara 2 orang akad, apakah terjadi perdamaian atas orang yang mengingkari, atas dasar pengingkaran, atau atas dasar pengakuan? Maka dibenarkanlah
orang yang menuduhkan ingkar. Kenapa? Karena ingkar itu yang ghalib. Kira-kira ini bab apa yang sedang dibahas? Bab apa yang sedang dibahas? Bab suluh, bab perdamaian. Nah, bab perdamaian. Perdamaian ini juga solusi dalam menyelesaikan persengketaan. Nah, contoh. Ya Allah. Contoh. Apa contohnya? Ismail lihat, astagfirullah. Nah, kata Ismail, sorban itu punya saya untuk pakai. Karena sorban saya hilang di lemari sebelum sobat pindah ke atas. Ismail menuduhkan itu sorban punya dia. Kata astagfirullah, ini contoh suluh dulu ya, belum kasus yang ini. Kata astagfirullah, ini punya saya nggak mau pakai punya orang. Nah, akhirnya saya ada tanda punya saya itu, bukan nuduh-nuduh saja. Saya buat nama itu kecil sekecil-kecilnya. Saya tulis kecil sebesar kuman. Nah, jadi kalau kita lihat baca pakai kaca pembesar tuh nampak dia. Astagfirullah, mulai gugup dia. Nah, ini saya buktikan. Dilihat di ujung selendang tuh dengan kaca pembesar 6 lapis. Nampak itu? Dan mulai nampak Ismail, kan? Punya saya. Oke lah, saya dah terlanjur pakai. Cocok di kepala saya. Bagaimana kalau saya bayar saja 60.000? Setuju? Setuju kalau begitu? Nah, itu namanya suluh. Suluh itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Suluh dasarnya apa? Pengakuan. Jadi setelah Safirullah ngaku ini sorbannya Ismail, baru boleh akad suluh. Dah? Nah, sekarang selesai masalah itu. 3 bulan setelah itu terjadi persengketaan lagi. Kata Ismail, sorban saya mana? Ini nyanyok kayak orang ini. Bukankah kita dah selesaikan kasus sorban ini kemarin berdasarkan suluh? Ya sudah berdasarkan suluh. Tapi suluh kemarin itu berdasarkan tanpa pengakuan. Antum nggak ngaku kemarin itu sorban saya, tapi daripada ribet-ribet terima aja uang saya 60.000. Itu kata Ismail. Kata Safirullah, sudah saya ngaku. Kalau saya nggak ngaku, ngapain saya bayar? Dibawa lagi ke hakim. Nah, Ismail mengatakan kami dah damai Pak Hakim, tapi tidak berdasarkan pengakuan. Kata Safirullah, sudah saya ngaku ini sorban milik dia, maka saya mau bayar. Kata Ismail, tidak. Kenapa dia pertahankan tidak aja? Karena dia mau ngambil sorban itu lagi dengan cara membalikan uang suluh. Kenapa? Sorban itu punya sejarah. Nah, Pak Hakim nggak ada saksi, maka dibenarkanlah orang mengatakan perdamaian itu berdasarkan tidak ada pengakuan. Dikembalikanlah uang 60.000 ke Safirullah, sorban ke Ismail, suluhnya dianggap gagal karena Ismail mengatakan tidak berdasarkan pengakuan.
Kenapa? Li'annahul ghalib. Karena biasa damai itu tidak berdasarkan pengakuan. Nah, sudah, jangan minta-minta lagi barang nih sama saya. Ini saya kasih uang. Itu saja. Bukan soal saya minta-minta nggak kasih uang berapa. Kamu ngaku nggak itu punya saya. Jangan bahas itu lagi. Kamu diam, saya kasih uang, mau nggak? Nah, biasanya begitu. Nggak mau ngaku. Titik. Waman wahabah fi maradihi syai'an. Seseorang memberi ketika sakitnya sesuatu. Kita berkunjung ke rumah sakit, membezuk kawan. Dah parah sakitnya. Dah 2 bulan nggak makan. Makan air impus saja. Waktu kita datang ke situ, diberikanlah jam tangannya ke kita. Nah, kayaknya saya nggak lama lagi. Nah, kenang-kenangan nih pakai jam tangan saya. Diberi jam tangan. Meninggallah si bapak itu. Nah, kita memberikan kata pengantar. Turun dari rumah. Nampak jam tangan oleh ahli waris. Jam tangan bapak saya kok diambil. Apa kata yang memberi ceramah itu? Apa kata dia? Apa kata dia? Bapak kamu kasih ke saya waktu saya jenguk kemarin. Betul bapak saya kasih. Tapi bapak saya waktu ngasih itu udah hilang akal. Pada'at warasatuhu ghaibata akli halal hibah. Maka menuduh oleh ahli warisnya si orang memberi akan hilang akalnya orang tersebut ketika hibah. Nah, bapak saya mau kasih, tapi dia sekarat dan nggak ada punya akal lagi waktu itu. Memang boleh orang nggak punya akal ngasih. Kalau dia nggak punya akal, mana mungkin dia mau bersedekah, mau mati. Debat, dibawa ke pengadilan, lam yukbalu. Tidak diterima tuduhan ahli waris. Nah, lam yukbalu, tidak diterima tuduhan ahli waris kecuali ulima lahu ghaibatu aklin qoblal hibah. Jika diketahui baginya orang memberi hilangnya akal sebelum hibah. Wadda'u istimraraha ilaiha, dan mereka menuduhkan berkekalannya hilang akal hingganya hibah. Nah, kita tahu orang sakit itu memang sudah 2 bulan nggak makan. Tapi selama sakit dia nggak pernah koma. Selama sakit dia nggak pernah. Tidak ada cerita yang menceritakan orang sakit itu mengalami hilang akal. Kalau demikian kejadiannya, tuduhan ahli waris tidak bisa dibenarkan. Tapi apabila memang dikenal itu orang udah pikun, akalnya hilang-hilang timbul, memang begitu informasi yang ada, lalu dia katakan ketika memberi kemarin itu orang tua kami akalnya masih tetap hilang, belum pulih. Kalau demikian adanya, maka dibenarkanlah orang yang mengingkari asal, seumpama jual, seumpama beli, seumpama hibah, seumpama yang lain.